warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pada anak-anakku ya yang sudah bergabung di SMP Negeri 17 Balikpapan. Semoga kalian bisa semakin sukses dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling ya. Mungkin kalian baru pertama kali dengar apa itu bimbingan dan konseling atau yang bisa disingkat dengan BK. Kalau di SD kemungkinan belum ada ya BK ya. Nah, kalau di SMP sudah ada BK ya. Kalau kalian belum tahu, mari kita simak baik-baik dan diperhatikan dengan baik. BK itu adalah bengkel. Kenapa kok bisa dibilang bengkel? Ya, kita lihat. Kenapa kok bisa dikatakan bengkel ya? Siswa ibaratkan mobil atau motor ya. Siswa diibaratkan mobil atau motor. Persamaannya ya, kenapa kok bisa bersama-sama siswa? Sini BK merupakan bengkel yang terdapat di sekolah yang berfungsi salah satunya sebagai wadah untuk proses perbaikan siswa demi kesuksesan nantinya sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Begitu pula dengan bengkel yang berada di sekitar kita, merupakan tempat perbaikan jika mobil atau motor dan sebagainya mengalami kerusakan. Ya, disinilah sama-sama sebagai tempat perbaikan atau sesuatu yang mengalami permasalahan. Ya, ingat, tempat perbaikan atau sesuatu yang mengalami permasalahan. Oke, next. Coba kita berpikir sejenak ya. Apakah semua motor atau mobil yang ada yang akan menuju tujuan yang sama atau selalu tanpa hambatan atau rintangan? Ya, saya ulangi. Apakah semua mobil atau motor yang akan menuju tujuannya selalu tanpa hambatan atau rintangan? Dan apakah kesuksesan dapat dicapai tanpa pengorbanan? Kira-kira apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah tentu saja tidak ya. Banyak sekali hal yang bakal mungkin terjadi dalam perjalanan menuju tujuan dan tidak jarang berakhir ke ambulan ya. Ada yang kecelakaan, ada yang jatuh dan yang lain-lainnya. Oke, next. Kenapa? Nah, yang pertama bisa terjadi karena rem blong. Yang kedua, sopirnya atau pengendaranya mengantuk. Yang ketiga, bisa menjadi tabrakan. Yang keempat, kurangnya konsentrasi. Yang kelima, kecepatan maksimal atau terlalu laju dalam berkendara. Yang keenam, mabuk ya, membawa kendaraan dengan keadaan mabuk. Yang ketujuh, di jalan ada kerikil atau hambatan atau lubang dan yang lainnya. Ya, yang kedelapan, lubang-lubang di jalan. Dan lain-lain, banyak masih permasalahannya ya. Next. Begitu pula sebagai siswa ya. Banyak masalah yang dihadapi. Yang pertama, kesulitan belajar. Yang kedua, perkelahian ya. Yang pertama tadi kesulitan belajar, banyak siswa yang sekarang ini hanya belajar ketika ada tugas, belajar jika ketika disuruh orang tuanya belajar baru belajar ya. Yang kedua, perkelahian. Banyak siswa yang berkelahi dengan temannya, teman sebangku atau teman di rumah ya, atau dengan saudaranya sendiri bahkan ya. Yang ketiga, bolos. Banyak siswa yang pamitnya sekolah ternyata tidak sampai sekolah, malah membolos ya. Itu tidak baik. Yang keempat, pacaran. Nah, ini banyak sekali anak-anak remaja kita masih SMP sudah berani pacaran, bahkan SD pun sudah berani pacaran ya.
bahkan tidak tahu pacaran itu seperti apa ya. Oke, yang kelima, malas. Malas di sini tidak mau mengerjakan apa-apa ya. Dikasih tugas tidak mengerjakan, dikasih tanggung jawab tidak mengerjakan. Nah, itu ya. Yang keenam, mengantuk. Ketika gurunya sedang menjelaskan di depan, dia malah mengantuk ya. Bergadang, setengah malam bergadang, akhirnya sekolah mengantuk ya. Yang ketujuh, narkoba atau narkotika ya. Narkoba itu narkotika, psikoterapika dan zat adiktif lainnya itu narkoba ya. Banyak contoh-contoh narkoba, minum-minuman keras, rokok itu juga termasuk narkoba ya. Di dalamnya banyak zat-zat yang berbahaya ya. Miras, yang ke-8 miras, minum-minuman keras ya. Banyak ini minum-minuman beralkohol dan yang lainnya. Sama tadi yang kita bahas merokok. Sekarang tidak awam lagi bahwa banyak anak-anak itu SD, SMP ya sudah berani merokok di jalan, di pinggir jalan, bahkan naik motor, ketemu orang tua, ketemu orang yang lebih tua, dia tidak malu ya. Itu permasalahan yang dihadapi siswa ya. Perjalanan menuju kesuksesan akan menghadapi banyak permasalahan, pasti itu. Setiap orang hidup pasti memiliki masalah ya. Next. Tertutup atau susah bergaul, orangnya pendiam. Nah, ini juga ya, tertutup dan susah bergaul itu akan menjadi hambatan bagi siswa ya. Dan lain-lainnya, masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi siswa ya. Yang akhirnya apa yang terjadi ya jika banyak yang dialami oleh siswa permasalahan? Yang pertama, tidak naik kelas ya. Kenapa tidak naik kelas? Karena siswanya tidak pernah masuk sekolah, membolos ya. Yang kedua, kalau pacaran berlebihan bisa hamil ya. Lalu nilai kerasakti itu nilainya apa adanya, yang penting mengerjakan tapi nggak tahu hasilnya mencontek atau bagaimana ya. Kalau sudah seperti itu tidak lulus, bahkan kalau hamil bisa diberhentikan. Bahkan kalau saja poin pelanggarannya besar itu bisa diberhentikan juga dari sekolah. Bahkan jika berhubungan dengan kasus pidana bisa dipenjara ya. Kalau narkotika bisa direhabilitasi atau dibimbing oleh pihak yang berwajib, yaitu BNN ya. Sehingga terdapat bengkel sekolah ya. Bagaimana caranya ya? Ini ya, terdapat bengkel sekolah yang berfungsi ya, memberikan pelayanan kepada siswa sepenuhnya dalam rangka membantu siswa dalam proses pencapaian kesuksesan agar tidak melenceng dari harapan dan cita-cita serta mampu menghadapi segala permasalahan menuju kesuksesan ya. Disinilah pentingnya peran BK di sekolah ya, untuk menjembatani anak-anak atau siswa-siswa semua yang menghadapi masalah ya. Untuk menghadapi masalah itu ketika siswa tidak mampu, itu makanya adanya BK. Coba kita pahami ya, bahwa semua hal yang terjadi dengan mobil atau motor tadi ya, apakah ada atau tidak persamaan dengan kalian sebagai siswa? Ada tidak? Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah ada ya. Kenapa? Karena siswa sama seperti mobil atau motor yang memiliki tujuan masing-masing. Dalam proses menuju yang dicapai pasti akan menghadapi masalah dan rintangan dalam menghadapi proses menuju tujuan yang hendak dicapai. Jadi semua tujuan, semua impian itu akan menghadapi rintangan atau masalah ya. Tidak semulus jalan aspal ya. Jalan aspal saja banyak yang berlubang ya, apalagi kehidupan pasti banyak rintangan, banyak masalah yang akan dihadapi ya.
Maka dari itu ya, mari kita tanamkan agar dapat memanfaatkan adanya BK ya, dengan tujuan dapat mencapai sukses sehingga BK dapat dijadikan tempat memperoleh bimbingan dan konseling yang pertama, tempat mendapatkan informasi yang kedua, yang ketiga curhat apa saja, pribadi, masalah sosial, masalah belajar dan masalah karir ya. Yang keempat, bertanya yang sesuai apapun itu ya, yang penting sesuai dengan keadaan kalian, sesuai dengan masalah yang kalian hadapi, sesuatu kebutuhan atau sesuai kebutuhan atau masalah yang dihadapi ya. Next, cara mendapatkan layanan BK. Yang pertama, datang sendiri. Ini yang lebih baik ya. Dulu waktu sekolah masih normal ya, siswa yang memiliki masalah itu datang sendiri ke sekolah ya, tanpa adanya dipanggil, tanpa adanya diberi petunjuk, siswa datang sendiri ke ruang BK. Itu yang lebih baik ya. Yang kedua, dipanggil oleh guru BK ya. Ketika siswa dipanggil oleh guru BK, segera datang ya. Atau dikirim oleh wali kelasnya mengirim siswa untuk ke ruang BK. Yang keempat, disuruh oleh teman ya. Ketika temannya bermasalah, segera tanggap, ayo kita selesaikan masalahnya di ruang BK, begitu. Yang kelima ya, melalui sosial media seperti yang ada sekarang ini ya, masa pandemi, masa corona, kita tidak bisa bersekolah, tidak bisa bertatap langsung, makanya bisa menggunakan media-media sosial yang ada. Yang pertama itu seperti WhatsApp atau yang lain-lainnya, pokoknya alat komunikasi, telepon, SMS, WA dan yang lain-lainnya ya. Jadi, siswa dapat kapan saja jika ada waktu kosong untuk tukar pendapat ya, konsultasi, konseling, dan minta bimbingan. Dari itu semua, BK siap kapanpun dan dimanapun ya. Pemahaman yang salah tentang BK ya. Banyak di sini yang salah persepsikan BK ya. Yang pertama, polisi sekolah. Ya, kenapa kok bisa dibilang polisi sekolah? Karena banyak siswa-siswi itu yang takut ya. Siswa itu sukanya merazia, makanya pagi-pagi sudah ada di gerbang, pagi-pagi sudah ada di jalan, ketemu pagi-pagi ya. Seperti polisi sekolah, ditakuti siswa ya. Yang kedua, pengawas, seperti mata-mata ya, sering mengawasi siswa. Yang ketiga, menghukum. Ini yang salah. Tidak semua guru BK menghukum ya. Yang keempat, skorsing ya. Apa-apa diskorsing ya. Yang kelima, tempat siswa bermasalah. Tempat siswa bermasalah itu yang salah. Karena BK itu bukan hanya tempat siswa yang bermasalah saja. Tempat siswa yang ingin menggali potensi yang ada dalam dirinya. Nah, itu juga ya. Jadi tidak semua yang bermasalah. Yang pengen tahu kelebihan, kelemahan, keunggulan yang ada dalam dirinya bisa datang ke ruang BK. Yang terakhir, tukang razia, sedikit-sedikit razia ya. Itu adalah pemahaman yang salah tentang BK. Jadi apa sih BK itu? Nah, kita lihat sama-sama. Yang disingkat dengan B dan K. B itu bimbingan, K itu konseling. Bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan dan dapat diperoleh oleh konselor atau guru BK ya. Semua siswa mendapatkan bantuan atau mendapatkan bimbingan ya. Konseling, kalau konseling suatu layanan, di sini ada layanan yang diberikan kepada siswa yang bermasalah ya, yang bermasalah secara face to face atau tatap muka satu persatu, atau berkelompok juga bisa ya. Itu. Harapannya ya, di sini setelah menyampaikan materi ini dan mengenal BK, siswa dapat memahami apa itu bimbingan dan konseling serta dapat memanfaatkan keberadaan BK yang ada
sehingga memiliki fungsi yang sangat penting di bidang pendidikan serta dapat merubah pemahaman yang kurang baik tentang BK. Ya, kata-kata mutiara ya sebelum berakhir, satu-satunya hal yang harus kita takuti di dalam mencapai kesuksesan adalah rasa takut itu sendiri ya. Jadi saya ulangi, satu-satunya yang harus kita takuti ya dalam mencapai kesuksesan adalah rasa takut itu sendiri. Jadi rasa takut itu sendiri yang kita takuti ya. Jadi tidak usah takut ya. Next. Oke, materi habis ya. Mungkin itu yang bisa Bapak berikan ya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti monggo diisi dengan baik ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga materi ini kalian bisa paham dan mengenal apa itu bimbingan dan konseling ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.